Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Feranti dari kelas 21 Fakultas Ilmu Administrasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan beserta fenomena di lapangan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya bimbing atau tuntun, kemudian menjadi kata pimpinan yang artinya seseorang yang membimbing atau menuntun. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai suatu tujuan bersama. Menurut ahli Kartini Kartono, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Dan menurut Faisal Rifai mengatakan bahwa pemimpin adalah anggota dari suatu kumpulan yang diberikan kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai kedudukannya. Syarat-syarat kepemimpinan. Menurut Kartini Kartono, syarat kepemimpinan harus saling terkait dalam 3 hal penting, yaitu pertama, kekuasaan, legalitas dan otoritas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kedua, kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Dan ketiga, kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan keterampilan atau kecakapan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. Ciri-ciri pemimpin yang baik. Menurut John C. Maxwell, pemimpin yang baik harus memiliki ciri-ciri tertentu seperti 1. Mampu menciptakan lingkungan yang tepat. 2. Mengetahui kebutuhan dasar bawahannya. Ketiga, mampu mengendalikan keuangan, personalia, dan perencanaan. Dan keempat, mampu menghindari 7 dosa mematikan seperti tidak meminta nasihat dan bantuan kepada orang lain. Kedua, berusaha untuk disukai bukan dihormati. Ketiga, tidak menjaga dikritik tetapi diskonstruktif. Keempat, mengesampingkan bahan pribadi dengan menekankan peraturan bukan keahlian. Kelima, tidak mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri orang lain. Keenam, tidak membuat setiap orang selalu mendapat informasi. Dan ketujuh, memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Selanjutnya, contoh teori kepemimpinan ya diambil dari fenomena di lapangan seperti Kepala Desa Tasisira Timur, Kecamatan Talamandau, Kabupaten Bengkalis. Kepemimpinan kepala desa sangat jelas terlihat terhadap suksesnya pembangunan di desa karena tercapainya pembangunan akan membawa dampak perubahan lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengembangkan swadaya dan kemandirian masyarakat, sehingga akan muncul keserasian yang dinamis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Menurut saya, kepemimpinan di Desa Tasisira Timur ini dalam pembangunan dan menjalankan pemerintahannya sudah lumayan demokratis, transparan, dan dinamis. Karena di setiap kegiatan musyawarah desa di perencanaan pembangunan selalu melibatkan perangkat desa, anggota BPD, serta tokoh masyarakat. Kepala desa ini juga selalu mengevaluasi bersama-sama dengan perangkatnya dalam setiap program pemerintah desa dan pembangunan di desa. Dengan adanya transparan ini, setiap program dapat terrealisasikan dengan baik dan efektif untuk kepentingan masyarakat dan terhindar dari penyelewengan dana. Kepala Desa Tasisira Timur ini juga memberikan teladan yang baik terhadap masyarakat dengan tidak membeda-bedakan semua warga yang membutuhkan pelayanan. Apabila salah satu masyarakatnya mendapatkan masalah atau berseteru, kepala desa ini selalu cepat memberikan solusi kekeluargaan sehingga tidak ada yang saling merugikan di antara pihak. Dan apabila perkara tersebut
besar, maka kepala desa akan menyerahkannya kepada pengadilan, sehingga masyarakat lebih segan dan berantusias untuk berpartisipasi dalam segala program pembangunan. Akan tetapi dalam memimpin pelaksanaan program di desa, Tasik Seraya Timur ini terbatas karena kepala desa yang sebagai pemimpin desa hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua program pembangunan secara fisik dan non-fisik yang ditetapkan oleh musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa. Maka dari itu dapat dilihat dari adanya upaya pengawasan yang intensif dari kepala desa beserta perangkat yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat di wilayahnya. Itulah tadi penjelasan dari teori kepemimpinan dan fenomena di lapangan. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut, mohon dimaafkan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.